من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. والمقالة الثالثة عشرة halaman 5 baris ketiga dari bawah. Wal maqalatu salisatu asyarata, nasihat yang ke-13. Tetap mulailah. Qila dikata, yang berpandai, yang dikata orang. Nah, orang ini artinya bubuhan orang-orang yang arif billah lah. Hammul arifi, bermula mubtada tuh, bermula semangatnya atau tujuan hati orang yang kenal lawan Allah itu adalah as-sana'u, memuji. Ai maksudnya muradul arifi billah as-sana'u 'ala Allah taala bi jamili sifatihi. Jadi tujuan hati atau tujuan si arif billah nih bila hendak melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasa sesuatu, atau hendak berjalan kah, hendak kemana kah, hendak guring apakah, seluruhnya tadi tujuan hati mereka itu hanya memuji Allah. Tujuan hati mereka yang dipuji ini itu bijamili sifatihi, sifat-sifat Allah. Jadi kada putus-putusnya sebenarnya bubuhan arif billah itu memuji Allah. Waktunya berkijib matakin dalam hati mereka itu mereka memuji lawan Allah. Waktu sekali bernapas memuji lawan Allah, duduk memuji lawan Allah, kada putus-putusnya walaupun di luar sembahyang. Jadi di luar sembahyang mereka memuji Allah, dalam sembahyang tetap memuji lawan Allah. Itu adalah semangat hati orang yang sudah pinandu lawan Tuhan. Kada ada yang lain dari memuji lawan Allah. Wa hammu zahidi, sedangkan hobinya orang yang zahid atau semangat hati atau tujuan hati orang yang zahid. Zahid ini orang yang pikirannya tadi hendak untung, selamat, bahagia, sejahtera, tentram, raharjo di akhirat. Nah, zahid namanya itu. Di dunianya kurang lebih aja. Lah, kurang lebih aja. Cirinya orang ini kakak pemurah benar. Nya bila melihat duit itu kelihatannya surga di akhirat. Jadi mudahnya memberi. Nah, nya kada memikirkan yang di dunia ini sekadarnya aja, walaupun nya banyak isi duit. Jadi orang zahid itu kada kawa diukur dari banyak sedikit bisa harta. Bisa aja orang yang sedikit harta malah tamak. Orang yang banyak harta malah zahid. Bisa. Nah, jadi begiringan hatinya bila nya cenderungnya katuju lawan pahala di akhirat, surga di akhirat, itu zahid narannya. Nah, orang yang zahid ini kecenderungan hatinya atau hobi hatinya itu adalah ad-du'a. Apa itu ad-du'a? Ai muradul mu'ridi aniz zaidi ala qadril hajati minad dunya bi qalbihi. Nah, yaitu tujuan hati mereka itu selalu berpaling, mu'rid, selalu berpaling anizaid, dari berlebih-lebihan terhadap dunia, ala qadril hajati minad dunya, mengambil dunia sekadar kebutuhan, biqalbihi, dan kayak itu pang keadaan hatinya. Nah, bisi duit misalnya banyak tapi nya sekadar kebutuhan aja, yang lain dari itu bang kada dipamalarakannya. Nah, itu orang zahid naranya. Jadi kalau orang zahid ini berarti sudah bisi sifat wara lah. Jadi zahid ini di atas pada wara. Kalau wara itu kada mau mengambil yang haram, mun yang halal sebanyak-banyaknya nya, itu orang wara. Bilanya haram kada mau. Nah, tapi orang wara boleh jadi masih pamalan. Tapi kalau zahid ini yang halal
kada dipamalarakannya. Nah itu zahid ternyata tinggi sedikit pada wara. Sedangkan arif billah bang tinggi lagi. Sebab arif billah ini bahasa Papua lawan si Amang Dolah. Tinggi lagi anunya pangkatnya. Nah, cuma arif billah ini kada diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang gelar arif melainkan sudah melewati maqam zahid itu. Lah, maqam zahid itu sudah dilewatinya. Jadi karamat yang pertama yang Allah berikan kepada seseorang yang cagar jadi kekasihnya adalah maqam zuhud. Jadi tidak dijadikan seseorang kekasih Allah melainkan didahului oleh atau melalui atau pernah merasakan maqam zuhud. Artinya bila melihat sesuatu tuh yang dirinduinya adalah akhirat. Nah itu karamat pertama. Jadi akhirat itu di matanya bukan jauh. Karena akhirat tuh di matanya, bakal karamat naranya orang itu. Belum lagi sampai ke akhiratnya sudah melihat akhirat. Maksudnya, nah, kayak pian bisi mobil hanyar, palihat pian akhirat tuh, lalu pian memberiakan. Paham lah pian? Nah itu tertawaan pian. Maksudnya nya melihat mobil ini kan ini dunia loh nih, tapi nya melihat akhirat, berarti kasep naranya. Nah, jadi jadinya bisa mobil 10 bang. Yang tak pakai 3 aja. Inya seorang, yang bini, yang anak. Nah 7 udah tak pakai, beriakannya tuh. Yang 7 itu karena inya melihat mobil ini akhirat. Jadi akhirat tuh sudah kelihatannya di matanya. Nah itu karamat yang pertama. Nah jadi kata Allah kita mengaku jadi wali. Di sini aja sudah gagal, kita tereliminasi sudah. Nah, ya kalau kita melihat duit dikit nyali, cakanya banyak badan itu aja nah ya. Itu kita dikit nyali aja. Berarti tamak nerani kita nih. Nah, itu kan bakal wali juga. Maka wali kutub pulang. Nah, jauh benar kita. Jadi orang-orang wali seluruhnya mengalami atau menempuh atau menempati maqam zuhud. Nah, karamat yang dilihat seluruhnya adalah akhirat baginya. Karenanya rindu lawan akhirat. Nah itu. Nah orang yang zahid ini hamnya muradul mu'lidi aniz zaidi ala qadril hajat minad dunya bi qalbihi. Inya hatinya tadi oleh urusan dunia itu sekadar keperluan aja. Wa huwa ad-du'a, bermula ad-du'a itu adalah wa huwa at-tadarru'u ila Allah taala, yaitu khusyuknya hati mereka, atau bisa juga diartikan at-tadarru' itu sangat mengharap kepada Allah Ta'ala bisu'ali ma indahu minal khairi. Nah, jadi hati orang zahid itu sangat mengharap kepada Allah Ta'ala, meminta ma pahala indahu yang di sisi Allah minal khair ketika di akhirat. Jadi kebaikannya beramal di dunia ini nya kada minta balas di dunia. Masalah Tuhan membalas tasarah piannya Tuhan aja nya. Yang penting orang di akhirat tadarru' benar, artinya mengharap benar di akhirat supaya masuk surga kada berhisab, supaya selamat, supaya jangan sampai mengalami yang huru-hara di padang mahsyar, supaya macam-macam Nah itu orang zahid naranya. Nah, jadi yang diperhatikan oleh hati bubuhan orang zahid itu tadarru', mengharap benar kepada Allah, meminta ma indahu, pahala di sisi Allah, minal khair, pahala kebaikan, tetapi fil akhirah, di akhirat. Tulis minal khair itu fil akhirah maksudnya. Itu orang zuhud. Jadi orang zuhud ini bila berdoa, ini kada mahadang kabul, itu orang zuhud. Ada istilah kapan pabila ada ada. Kita kan bila melihat yang di bawah kapan pabila aja. Ini yang belum kawin nih. Kapan pabila aja. Ya kalau nah nya kada kayak itu nya kada mikirkan kapan pabila itu. Itu orang zuhud. Yang penting jadinya bilanya di akhirat kena dapat bidadari. Nah itu aja. Nah kebetulan misalnya ada berjodoh di dunia ini. Nah itu terserah Tuhan. Cuma nya harap benar kada. Nah itu. Kira-kira Mang Bani di situ makamnya sakamnya. Makam Mang Bani di situ pin, makanya jangan main tirat siden. Nah di situ makamnya. Al-arifu tak ke mana sih tuh? Oh tak ke bawah lagi adalah.
al apa nih lianna hammal arifi, karena sesungguhnya hobinya, semangatnya, tujuannya orang-orang yang arif itu, yang sudah kenal dengan Allah itu, rabbuhu, Tuhannya. Nah, cak ibarat orang arif nih, orang yang arif billah nih, berjalan ke hulu, yang hendak ditemui itu Tuhannya. Berjalan ke hilir, yang hendak ditemui itu Tuhannya. Lihat, yang hendak dilihat Tuhannya. Nah, itu orang arif, itu ham benarnya. Artinya hobi hati sudah kayak itu. Nah, la asawabu walal jannatu, bila nyoba ibadah ada tujuan hati pahala, walal jannatu ada juga tujuan hati itu surga. Nah, ini kita nih ketinggian bang di situ ya, kalau kita ini marah harap pahala ada masalah. Jadi beribadah tuh tantangan berdahulu lawan Allah Taala. Nah, ulun baca ini baca itu, pahalanya Tuhan di akhirat. Nah, di dunia pang tasarah pian pang, tapi mudahannya juga Tuhan aja. Nah, ya yang di dunia ini. Nah, itu. Tapi kalau orang arif billah memangnya kada mengharap pahala. Walal jannatu nih bacaannya. Nah, orang arif billah tuh hobi hati mereka itu Allah, keridhaan Allah. Nya la sawabu walal jannatu, kada pahala yang dituju, bukan juga surga yang dituju. Nah, jadi bila ada kena orang yang kayak itu, berarti memang orang tuh makamnya di situ. Nah, wahammuz zahidi nafsuhu. Nah, ini. Dan bermula tujuan hati orang yang zahid adalah keselamatan dirinya di akhirat, ai manfaatun nafsihi, mengambil manfaat oleh dirinya tadi, minas sawabi wal jannati, pahala dan surga kaina di akhirat. Nah, ini orang zuhud. Kedua-duanya ini selamat. Nah, kedua-duanya ini selamat. Di luar dari dua ini kada selamat. Jadi mau hendak selamat, kita mau hendak ibadah kita ada pahalanya, masuklah di wilayah zuhud. Jangan hanya sekedar wara aja. Wara itu kita takutan benar. Lo kopina tamakan yang haram. Bagus sudah itu. Tapi kita bisa memalarakan yang halal. Amun kita masih memalarakan, berarti belum bersifat zuhud. Nah, memalarakan, maka pulang yang gawatnya itu yang dipalarakan ini kadada. Buktinya nya bepandir kayak ini lagi nya. Awas cek nikam nya bilang berduit kada ku bari aja. Enggak bilinya berduit, duitnya belum ada jual lagi. Hah? Ini kan luar biasa. Awas kan bila aku bisi mobil aja, kada ku buat, kada ku bawa aja. Mobilnya kada ada. Nah, belum mbak isi sudah memalarakan. Canggih loh ini. Nah, maka itu orang yang bersifat zuhud selamat. Artinya kadada beisi sifat yang sifat itu menjadi kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tuh murka kada katuju, bahkan menjadikan orang tuh musuh kalau kita bersifat pamalar. Nah, jadi jangan sampai kita beisi perhatian pamalar, walaupun kadada yang diberiakan juga. Usahakan sehari ini babari-bari, apakah? Kalau kada kawa babari ke orang, kabini ke anak kah membari barang lain, apa kah dibari? Malam Jumat ada aja yang diberi ya, kalau apakah yang diberiakan malatih supaya jangan pamalar. Biasanya mapang lah yang pamalar ini biasa guru biasanya kayak ulun ini bisa pamalar benar pian, karena tak biasa diberi kada ingat memberi. Nah, ya kalau guru tapi lain sidin ini wali Allah Ta'ala sidin ini. Nah, ya kalau tak biasa dibari kada ingat memberi. Nah, ini. Jadi ini jadi guru sumpul bahari kan bagi saja ingat lagi pak guru-guruan tuh yang raja pamalar di sini. Hah? Ya kalau guru sumpul mah kayak itu. Hah? Ulun di hati bisa bujur ulun. Ulun desa pamalar bujur. Hah? Jadi dilatih jangan hakun jadi musuh Allah Ta'ala. Nah, jangan hakun jadi musuh Allah Ta'ala. Sama kita melatih tuh bila gitu hendak bertukar apakah berniat hendak menghujungi orang kayak itu.
Berpahala kita kalau niat menghujungi orang. Nah kalau kita berjualan pang, niat menolongi orang. Jadi mau kurang lebih. Kalau kita batu tukar, niat menghujungi orang. Jadi kita mau kurang lebih batu tukar tuh. Ibarat yang 5.000, 2.000, ada angsulannya. Orang tuh kada mangsul kunyuk-kunyuk menjadi angsulannya. Kita ayo ambil aja kita ada Pak. Nah kenapa? Karena kita niat menghujungi. Nah itu mulai rumah kita niat menghujungi orang itu salangkah tuh sabilillah sudah tuh. 2 langkah 2 lillah, 3 langkah 3 lillah. Nah, artinya jalan-jalan ibadah narannya karena niat menghujungi. Nah, amun kita bertukar niatnya hendak mencari yang tamurah, itu tamak yang tersembunyi di dalam hati. Maka kita kayak itu bener lah. Nah, sangkut bertani. Mencari yang tamurah, Bang. Padahal duit 750 triliun. Aduh. Yang tawar benar kada apa-apa mungkin kita kada berduit kada masalah juga tawar menawar ya kalau sebab mungkin kita kada berduit cari orang yang berjualan niatnya menolongi. Nah berapa nicil harganya tulisannya kita lihati Pak tahu ya kita tulisannya 10.000 tapi kita bertakun tahu ya 10.000 berapa cil ya kan tadi niat kita kan duitnya terbatas jadi jasidin dilihat sidin kita ini nah pina pilih-pilih mata kita ini memberi maras ya kalau aja sini ketahuan debalang rambut pina cugat aja lawan nikam 5.000 gen jasidin. Nah berarti orang ini wali Allah Ta'ala nang kayak itu di makam zuhud sudah orang ini dia melihat dagangannya tuh akhirat. Nah carilah orang yang berjualan nang kayak itu datangi terus hari-hari. Jangan khawatir biar. Jadi ujar Nabi sedekah itu menyugihi. Jangan dikira rezeki itu hanya di situ dapatnya. Ada tuh di lain. Di manakah dapatnya tuh? Ya ulun bari suah berjualan jo Bang. Bahari berjualan sate bahari 26. Setempat kada lawas kada ulun berjualan terus tempat aja. Bah tutup paling sejam sampai 2 jam juga tutup hibak pian duit di bakul tuh hibak lawan jimat. Jimatnya hibak. Nah terus kita hilang becaknya nah. Nah fafarriq itu fil amr juga lah. Fafarriq baina man himmatuhu al-hur wa man himmatuhu rab'us sutur. Nah, itu fil amr fafarriq. Farraqa yufarriqu tafarruqan fa huwa mufarriqun wa dzaka mufarriqun farriq nanya. Fafarriq maka bedakanlah olehmu baina man himmatuhu al-hur antara orang yang cita-citanya adalah bidadari surga maksudnya waman himmatuhu rab'us sutur dan orang yang kehendak hatinya adalah melihat kebaikan Allah di mana-mana. Nah, terbuka hijab. Jadi ada manusia itu beribadah menghendaki surga, bagus sudah. Nya kada menghendaki yang di dunia ini. Ada juga orang yang beribadah kada menghendaki surga, bahkan surga aja kada dikehendakinya apalagi urusan yang di dunia, tapi yang dikehendakinya adalah keridhaan Allah. Bila Allah ridha, Allah tuh mudah kayak batampai dalam penglihatannya. Dalam penglihatan orang tadi Allah tuh mudah kayak batampai. Batampai itu bahasa kita Banjar. Kalau bahasa orang Arab sana bertajalli. Jadi mudah, kadang mudah kayak tabjim tabun calak tuh ingatan Tuhan kada. Santai aja nah. Cak ibarat bersapida tuh lihai, belapas kinnya santai aja kada rabah nah, asal jangan takait surban aja. Nah, kawat jalan terus tuh badannya belapas tangan aja. Mudah kan apa? Mudah. Kada basalang bepijim bebuncodok kondo kayak menangis kada juga. Mudah benar ikatan Tuhan karena Allah yang batampai. Kada kita yang berkehendak. Nah, tapi orang nangka ini sudah melewati makom zuhud dulu, makam pemurah dulu. Wal maqalatur rabi'atu asyarata. Boleh dibaca rabi'atu, boleh dibaca rabi'ata lah. Tapi kalau wal maqalatu itu tetap maqalatu. Wal maqalatur rabi'ata asyarata atau wal maqalatur rabi'atu asyarata. An ba'dil hukama dari sebahagian ahli-ahli hikmah.
Jadi ini ucapan ini adalah ucapan dari bubuhan ahli hikmah. Ahli hikmah itu gelar lain dari arif billah. Jadi orang arif billah itu bila berpandir, bila mau sidin berpandir, kata-kata sidin itu jadi hikmah, jadi pelajaran, jadi iktibar. Maka disebut orang arif billah itu, orang-orang wali itu hukama, orang yang ahli hikmah juga sebutannya. Apa itu disebut ahli hikmah? Atifbail qulubi, orang-orang yang bisa menyembuhkan hati yang berpenyakit. Nah, jadi orang-orang wali itu kata-kata sidin itu menyembuhkan hati yang berpenyakit. Wahum, mereka itulah al-auliya'u, wali-wali Allah. Nah, apa ucapan mereka? Man tawahhama, barang siapa menyangka annalahu waliyan, bahwa dia mempunyai seorang nasiran, penolong, aula, yang lebih utama minallah, melebihi Allah Ta'ala, maka qallat ma'rifatuhu billah, sungguh orang tersebut belum bujur-bujur kenal dengan Allah. Nah, barang siapa kita berisi sangka di hati ada yang kawa menolongi kita yang lebih utama dari Allah, maka orang tuh kada pindah dua lawan Allah naranya. Nah, yang berpandir ini ahli hikmah. Kita menganggap yang kawa menolong kita tuh misalnya waktu kita garing, dokter kah? Supaya jangan khilafiyah, dokter sekali ya, kalau baris fathah aja dokter. Ya, dokter. Jadi ujar si orang yang ini mungkin dokter itu yang menyembuhkan penyakit kok. Ada anggapan kayak itu, atau obat itu yang bisa menyembuhkan penyakit kok. Ada anggapan seperti itu, orang tuh kada pindah dulu lawan Tuhan sebenarnya. Nah, jadi tidak ada yang menjadi penolong utama bagi kita melainkan hanya Allah. Yang lain pang cuma sabab. Dalam ilmu tauhid disebut sabab. Nah, obat sabab, seluruhnya itu sabab. Wal asbabu la tu'asir, seluruh sebab kada memberi bakas. Termasuk syafaat Nabi itu sabab juga. Kada boleh kita menganggap Nabi yang memberi bakas, memberi syafaat, kada. Tetap Allah yang menolongi, tapi sababnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabab. Siapa jenis sababul uzma, ujar bubuhan wali Allah Ta'ala, sabab yang paling agung adalah syafaat Rasulullah itu. Wali sama aja kada kawa josidin menggawi atau mengabulkan hajat kita kada kawa. Jadi kita ziarah ke kubur itu memintanya tetap kepada Allah. Kada kepada wali Allah Ta'ala, kada wali Allah sama la haula wala quwata, mulai sebahari kalanya sudah, sabahari kalanya sudah la haula wala quwata. Cuma si wali ini jadi sabab Tuhan tadi mau menolongi kita. Nah, jadi sabab. Sama kita minum sama. Jadi bila ada orang memadahkan kita ziarah itu syirik, jangan juga disariki, nya kada paham nah. Belum belajar sifat 20. Coba jangan mau belajar sifat 20 paham tuh. Bisa ini aku paling rajin cangkal ziarah sako. Cakanyat belajar sifat 20. Tak kalau kada belajar naham. Coba cak belajar. Tahu ya kalau. Yang besar itu man qalla ilmuhu katsura i'tiraduhu. Bila sedikit ilmu yang dipelajarinya, sedikit kitab yang dibukanya, sedikit guru yang belajar ke situ, banyak juga menyalahkan orang. Nah, bahasa Arabnya mahwal aja Sidin. Banyak mahwal orang. Sidin lihai bahasa Arab nih. Kan menyalahkan tuh bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya ya mahwal. Ketujuh mahwal orang. Harusnya lihati dulu, orang ini bujur kah salah kah? Oh, barangkali bisa bujur. Mungkin aku kada tahu. Ya kalau selesai ya sudah. Itu. Nah, lalu asal orang tadi pinandu lawan Allah, inya kada mungkin mensarikati Allah Ta'ala. Tetap di hatinya Allah wahdahu la syarikalah. Tapi inya kada kawa meninggalkan sabab. Sebab sabab itu sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana inya yakin yang menghilangkan haus hanya Allah, tapi inya kada kawa kada minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa inya harus minum? Karena Allah yang menyuruh inya minum. Tapi inya paham Allah menyuruh inya minum bukan ada gharad. Bukan Allah mengambil faidah lawan banyu, kada. Tapi memang Allah hendak nang kaya itu. Nah, paham benar kita.
Kasana kemari sudah berdoa kada kabul juga bapak jiarah kasukumpul kabul. Allah hendak mengabulkan ketika kita jiarah ke situ. Nah, itu masalahnya, tetapi Allah yang mengabulkan. Kada guru sukumpul kada, cuma ini jadi sebab. Paham ya lah. Nah, jadi apabila kita berisi anggapan bahwa ada sesuatu yang lain Allah bisa memberi manfaat lawan kita, khalat ma'rifatuhu, berarti belum pinandu lawan Allah Ta'ala yang berisi kudrat dan iradat tadi. Wal makna, dan yang dimaksud sebenar-benarnya adalah man zanna, barang siapa mengira annalahu nasiran, bahwa inya berisi penolong, aqrabu, yang lebih dekat, yang lebih hebat, yang lebih mampu, minallah, melebihi Allah Ta'ala, wa aksaru nusratan minhu, bahkan lebih banyak pertolongannya daripada Allah Ta'ala, fa innahu lam ya'rif billahi ta'ala, maka sesungguhnya inya kada pinandu lawan Allah Ta'ala. Nah, artinya belum bujur-bujur tuntung belajar sifat 20. Wa man tawahama annallahu aduwan a'da min nafsihi, barang siapa menyangka bahwa inya berisi musuh, yang lebih sangat memusuhi dirinya, min nafsihi, melebihi dari nafsunya sendiri, khalat ma'rifatuhu bi nafsihi, berarti kada pinandu lawan dirinya. Naranya kita ini berisi musuh kita yang paling memusuhi kita itu sebenarnya nafsu kita sendiri. Nah, amun musuh kita yang mencongkong, yang di sana, yang di situ, yang di sana, di mana tuh, itu biasa aja nih tuh. Bahkan kadang-kadangnya ada untungnya. Kita bisi musuh di sana 10 hikung misalnya. Nah, itu tuh Allah menjadikan nintuh kayak itu musuh kita supaya kita lawan Tuhan aja lagi. Ada lagi ke situ. Nah, ada hikmahnya. Allah misalnya maulahkan, atau kita bisi musuh di sana misalnya. Lalu kita takutan ke sana, karena takutan kita lawan Allah Ta'ala, bebacaan segala macam ya, kalau bertambah parah kita lawan Allah Ta'ala gara-gara ada musuh. Ada hikmahnya musuh itu. Jadi musuh-musuh itu biasa aja sebenarnya. Yang lebih berbahaya memusuhi kita itu adalah nafsuka. Nah, nafsu engkau sendiri. Jadi bila ada pertanyaan apa musuh kita yang paling sangat memusuhi kita, itu adalah nafsu kita sendiri. Lalu orang ini beranggapan ujarnya ada musuh yang lebih memusuhi dirinya, melebihi nafsunya, berarti nya khalas ma'rifatuhu bi nafsihi, berarti nya kada pinandu lawan dirinya. Makanya dipadahkan wujuduka dzambun la yughfaru, sebab diri kita sendiri bila kita kada bujur-bujur belajar sifat 20 bisa menjadi bala musibah bagi kita di akhirat. Bisa menjadi musibah bagi diri kita sendiri di akhirat gara-gara kita belum tuntung mengenali diri kita sendiri. Nah, misalnya kayak ini, kita ini rajin beribadah, cangkal beribadah ya, kalau 24 jam beribadah aja. Nah, cuma gara-gara kita kada sadar bahwa ada musuh dalam selimut, yaitu nafsu kita. Jangan-jangan ibadah kita ini sarang penyakit. Makin banyak ibadah, makin banyak penyakitnya. Sebab nafsu itu salah satu pencetus atau melahirkan penyakit-penyakit. Penyakit permulaan yang timbul di nafsu adalah ujub. Ujub itu timbul di nafsu. Nafsu yang kada terdidik. Nafsu yang kada dididik, kada disekolahkan ilmu sifat 20. Asalnya biasa-biasa aja. Nafsu tuh kayak apa garangnya. Nah, salintas sedikit lah. Nafsu itu pian tuh rasa kawa nafsu tuh. Rasa kawa duduk, rasa kawa berjalan, rasa kawa berabah. Itu nafsu bikung tuh. Yang rasa kawan itu normal aja sebenarnya. Manusiawi aja kita. Atau pian rasa beisi, melihat kendaraan rasa pun saurang, melihat jam tangan rasa pun saurang, baca ramin melihat hidung rasa pun saurang, melihat gigi rasa pun saurang, melihat telinga rasa pun saurang, melihat tangan rasa pun saurang, apalagi tali ke bawahan ini rasa pun saurang. Wajar aja, masih normal. Tapi karena bilanya kada dididik, timbul perasaan apabila ada di diri kita tadi memang lebih dari orang, bagus pada orang yang kita miliki ini, nah karena timbul kita ada rasa pembaiknya pada orang. Nah, maka dasar bujur bang boleh lihat lah.
Sapanjangan tuh kendaraan orang buruk-buruknya seorang pahanyarnya. Nah, timbul kena rasa tak baik pada orang. Nah, bila sudah nang kaya itu rasa tak baik pada orang, ini penyakit ngarannya. Timbulnya tadi gara-gara rasa ampun saurang dulu. Nang kaya itu. Nah, atau misalnya di rumah aja kada terbanding lawan orang, cuma beribadah aja harus di rumah aja nih, orang kada melihat. Rumah dikunci, masuk ke kamar, kamar dikunci, masuk ke kalambu pulang diluruh, lampu dimatii, apalagi itu kalambu pulang pindah tarang-tarang, ditutupi lawan ambal pulang kalambunya nah, kada kelihatan, saurangan aja. Nah, tetap kita kada bisa terlepas dari nafsu kita apabila kada dididik dengan pelajaran sifat 20. Karena timbul perasaan, aku ini baiklah aja, baik. Dasar baik bang hanya melihat kawa mengatik tasbih yang dalam kalambu tadi 10 kali putar, maka salawat-salawatan kamilah tuh berarti 1000 kali tuh. Ya kalau hendak lusut sudah bikin tasbih ini nah. Tetapnya duduk sidin. Oh, lusut sudah ini. Ibarat pulang salat tunjinan itu 10 kali putar juga. Panjang kan itu? Panjang berarti 1000 tuh salat tunjinan. Nah, ibarat tuh burdah tamat yang sekali dalam kalambu tadi nih. Dadail tamat. Zikir yang zikir 70.000 nih tuh. Yang bini mengatuk kada mau mengaluari. Nah, bah makan bah sadang abahnya makan sadang sudah dikatakan ya. Allahu Akbar jepiannya hoti bini nih. Ini Allahu Akbar. Kaina aja dulu wali, kaina keluar wali. Hah, ujung-ujungnya mengaku wali. Imbah keluar anu siapakan bujur-bujur lah. Siapakan laki bujurnya apa ketulahan laki gina. Nah, lalu timbul rasa diri, rasa mulia. Nah, pinanya bagus padahal penyakit ujub narannya gara-gara kada belajar sifat 20. Padahal harusnya nah orang tuh paham sifat 20 ketahuannya di sini nah misalnya lah Sidin ini kan ahli ibadah 24 jam beribadah aja terus aminakan ya kalau 24 jam beribadah Sidin punya kada bekuringan beribadah aja terus dan kada bawa makanan beribadah aja terus nah pokoknya ada makam wali itu yang kada bawa makanan pian kada bawa minuman ada nah kayak itu makamnya tapi mun lambak nih makan apa benarnya. Nah ibadah tuh ada ulun ini kan aur bermaksiat aja terus juga. Nah 24 jam bermaksiat dia harus misalnya tapi naudzubillah menjerik malah. Nah ini contohnya bermaksiat dia harus. Sidin ini bagus benar, ulunnya jelek benar. Dalam pandangan orang ahli tauhid, kedua-duanya itu kosong-kosong. Nah, kosong-kosong. Dalam pandangan ilmu tauhid. Yang ahli ibadah kada layak sombong. Kenapa? Kada layak sombong karena inya kada pernah memiliki ibadah itu. Satu, kada layak sombong. Asal belajar sifat 20 aja nya kada pernah merasa berisi ibadah itu. Tetap mulai baharinya nol. Nah, orang yang kayak ulun tadi bang bermaksiat terus jangan putus asa. Tetap segera bertaubat, jangan putus asa. Karena yang memasukkan kita ke surga bukan ibadah. Yang memasukkan kita ke neraka pun bukan dosa juga. Yang memasukkan kita ke surga itu rahmatnya Allah. Yang memasukkan kita ke neraka murkanya Allah. Apabila maksiat hibak di awak kita tapi kita bertaubat dapat ridanya. Nah, makanya Nabi kada sedikit orang yang ahli maksiat masuk surga ujung-ujungnya gara-gara inya bertaubat. Nah, jadi pemahamannya orang masuk neraka itu satu aja permasalahannya kada sempat bertaubat. Itu aja kenapa masuk neraka kada sempat bertaubat itu aja. Maka tetap kita bertaubat dan bertaubat ini dikerjakan oleh orang yang ahli maksiat dan juga orang yang ahli ibadah tetap bertaubat. Orang yang ahli maksiat taubatnya sekali, orang ahli ibadah taubatnya 1000 kali. Ujar Ibnu Athilah Sakandari. Kenapa kayak itu aja? Nah, panjang kisahnya wallahu alam dzalumnya. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikun ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.